Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara ujian hidup yang diujikan oleh Allah kepada para nabi-nabi adalah penantian. Nah, jadi rupa-rupanya penantian ini sebuah ujian sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diujikan kepada sebagian nabi-nabi. Lantas yang perlu kita pelajari, bagaimanakah nabi-nabi, orang-orang pilihan Allah itu menjalani masa-masa penantian mereka. Ibu bapak sekalian, maka dalam kajian kali ini kita akan berbicara tentang penantian para nabi-nabi. Ini bagian awal. Lalu kemudian bagian akhir adalah putus asa. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, di antara nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penantian yang panjang adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihi wassalam. Kedua nabi yang mulia diuji oleh Allah dengan sebuah penantian yang panjang terhadap kelahiran seorang anak. Berpuluh-puluh tahun setelah menjalani kehidupan rumah tangga, ternyata Allah Azza wa Jalla belum membahagiakan rumah tangga kedua nabi ini dengan seorang anak. Tidak ada anak untuk Zakaria alaihi salam walaupun telah berpuluh-puluh tahun dalam rumah tangga. Juga tidak ada anak untuk Ibrahim alaihi salam meski waktu telah berlalu puluhan tahun dalam berumah tangga. Kita semua tahu bahwa yang paling dinanti-nanti dalam kehidupan rumah tangga adalah lahirnya si buah hati. Lahirnya anak dan keturunan. Bahkan inilah salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Agar sebuah pernikahan mampu memiliki keturunan. Tetapi apa yang menjadi tujuan pernikahan, yaitu memiliki keturunan, ternyata tidak didapatkan oleh Zakaria alaihi salam dan Ibrahim alaihi salam. Berlalu waktu yang sangat panjang dalam penantian. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh kedua nabi ini dalam penantian? Jawabannya doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu di dalam penantian tidak banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan. Setiap penantian seakan-akan membuktikan bahwa kita betul-betul lemah
bahwa kita betul-betul terbatas. Kodrat kita sebagai manusia, la haula wala quwata illa billah, betul-betul terasa sekali ketika kita berada dalam suasana penantian. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk keluar dari penantian. Oleh sebab itu kedua nabi yang mulia, Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam penantian panjang mereka hanya terucap doa-doa yang sangat dalam, yang sangat khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa dalam hari-hari penantian. Di antara doa Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman tentang doa Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi, wahai Rabbku, habli, anugerahilah aku, minas salihin, dari anak-anak yang saleh, dari anak-anak yang baik. Baik secara fisik, baik pula secara non fisik. Berikan aku ya Allah anugerah berupa anak yang saleh, anak yang baik, baik dalam pengertian umum, secara fisik ataupun non fisik. Inilah doa yang selalu membasahi lisan Ibrahim pada hari-hari penantian panjang tersebut. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Bapak Ibu sekalian, tidak beda jauh dengan Zakaria alaihi salam. Zakaria pun hanya melakukan hal yang sama. Hanya doa-doa yang dipanjatkan oleh Zakaria kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Maka di antara doa yang dipanjatkan Zakaria, meminta anak dalam saat-saat penantian tersebut, difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya. Zakaria berdoa, Rabbi, la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Rabbku, jangan biarkan aku sendirian, karena engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Jadi nampaknya di sini Zakaria tidak sekedar meminta anak. Lebih dari itu, dia meminta pewaris. Meminta pewaris. Karena tidak setiap anak mampu berfungsi sebagai pewaris yang sempurna. Walaupun setiap pewaris belum tentu seorang anak. Tapi Zakaria meminta seorang pewaris. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku dalam kesendirianku. Engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Dalam ayat lain, Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku keturunan-keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sungguh hanya engkaulah yang maha mendengar segala doa-doa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah doa-doa yang diucapkan oleh Zakaria alaihi salam dalam penantian panjangnya menunggu kelahiran seorang anak. Bapak Ibu sekalian, doa yang diucapkan Ibrahim dan doa yang diucapkan oleh Zakaria didengar oleh yang maha mendengar. Dikabulkan oleh Allah karena Allah Al-Mujib, maha mengabulkan. Dan luar biasa, Allah kabulkan doa Ibrahim alaihi salam, maka Allah anugerahkan beliau seorang anak yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Hal yang sama Allah Subhanahu wa taala
juga mengabulkan doa Zakaria. Maka Allah menganugerahinya seorang anak yang juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya. Jadi doa dikabulkan, permintaan berhasil, tidak sekedar anak, tetapi anak yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Cuman karena Nabi Ibrahim memiliki 2 istri saat itu, maka kedua orang istrinya melahirkan anak yang masing-masing menjadi dan diangkat seorang nabi. Adapun Zakaria, istrinya cuma 1, itu pun melahirkan seorang anak yang juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nyaris tidak ada perbedaan antara Nabi Zakaria dengan Nabi Ibrahim. Dalam hari-hari penantian sama-sama berdoa. Kemudian Allah memberikan anak, sama-sama diangkat pula menjadi seorang nabi. Yang berbeda Bapak Ibu sekalian adalah reaksi. Bagaimana reaksi Nabi Ibrahim ketika ada kabar gembira akan kelahiran seorang anak? Lalu bagaimana pula reaksi Nabi Zakaria ketika telah ada kabar gembira akan kelahiran seorang anak? Reaksilah yang membedakan antara keduanya. Dan Bapak Ibu sekalian, perhatikan reaksi kedua nabi. Reaksi kedua nabi ini benar-benar menonjolkan kapasitas mereka. Artinya dari reaksi Nabi Ibrahim dan reaksi Zakaria, kita akan melihat siapa yang paling mulia di antara keduanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 2 orang malaikat menjumpai Ibrahim alaihi salam untuk mengabarkan akan lahirnya seorang anak. Dalam surat Hud ayat yang ke-69 dan sesudahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salaman qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin haniz." Allah berfirman, sungguh utusan kami, yaitu malaikat, menjumpai Ibrahim untuk membawa kabar gembira akan kelahiran seorang anak. Kedua utusan ini menjumpai Ibrahim lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Keduanya mengatakan salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab salam. Allah berfirman, "Fama labitha an jaa'a bi'ijlin hanis." Setelah kedatangan tamu tak dikenal itu, Ibrahim ternyata tidak lama menunggu berbincang-bincang. Beliau langsung menangkap seekor kambing yang gemuk, menyembelih dan memasak serta menghidangkannya kepada kedua orang tamu. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum fa'awjasa minhum khifah wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ketika Nabi Ibrahim selesai makan, ternyata kedua tamu ini sama sekali tidak menyentuh makanan. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim baru sadar bahwa tamunya tidak menyentuh makanan setelah Ibrahim selesai makan. Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyadari bahwa kedua tamunya ternyata tidak makan sewaktu suasana makan berlangsung. Nabi Ibrahim baru sadar setelah dia selesai makan, dia sudah kenyang. Ternyata kedua tamu sama sekali tidak menyentuh makanan. Ulama-ulama kita menyebutkan bahwa
Sepanjang makan, Ibrahim alaihissalam menundukkan kepala, sehingga ia tidak melihat kedua tamunya makan atau tidak. Kenapa Nabi Ibrahim melakukan hal seperti ini? Ini adalah adab dan kesantunan tuan rumah menjamu tamunya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menginginkan kedua tamunya malu. Malu saat makan atau malu untuk menambah makanan. Mengantisipasi rasa malu pada tamu. Rasa malu yang membuat kedua tamu tidak menikmati makanan. Rasa malu yang membuat tamu segan untuk menambah makanan. Mengantisipasi rasa malu tamu, maka Ibrahim alaihissalam terus menerus menundukkan kepala sewaktu proses makan berlangsung. Oleh sebab itulah beliau baru sadar bahwa kedua tamu ternyata tidak makan setelah beliau selesai, setelah beliau kenyang. Allah berfirman, "Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah." Melihat kedua tamu tidak menyentuh makanan sama sekali, Ibrahim justru ketakutan. Takut karena ngerasa ini aneh, ini tamu siapa? Dihidangkan makanan, ternyata enggak disentuh, lantas siapa ini? Bertanya-tanya, lalu akhirnya Nabi Ibrahim takut. Kedua tamu mengatakan, "La takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut." Ibrahim, kau jangan takut. Kami adalah utusan Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual. Ibu-ibu sekalian, Allah berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Istri Ibrahim alaihissalam mendengarkan berita bahwa kedua nabi, kedua utusan Allah datang untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Sang istri Ibrahim merasa gembira. Gembira bahwa umat Nabi Lut akan dihancurkan. Kegembiraan karena memang ini layak. Ini masyarakat yang sangat melampaui batas. Lalu kemudian kedua malaikat memberikan kabar gembira akan ada seorang anak untuk kalian yaitu Ishak. Lalu setelah anak Ishak juga akan muncul anak berikutnya yaitu Yakub. Ibu bapak sekalian, Sarah istri Ibrahim yang tentu saja sudah nenek-nenek saat itu merasa aneh dengan kabar gembira. Allah berfirman, "Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib." Sarah berkata, "Mungkinkah aku memiliki seorang anak? Bukankah aku seorang perempuan yang telah tua, yang telah menopause? Wa hadza ba'li syaikha, dan suamiku pun sesungguhnya telah menjadi seorang kakek yang tua renta. Mungkinkah ada anak? Mungkinkah?" Sarah bertanya-tanya. Lalu ia mengatakan, "Inna hadza la syai'un ajib." Kelahiran anak untuk seorang nenek dan kakek sesuatu yang sangat ajaib sekali. Ini ajaib betul, kata Sarah. Malaikat menjawab rasa ajaib yang disampaikan oleh Sarah. Apa kata malaikat? Qalu ata'jabina min amrillah. Wahai Sarah, apakah ada keajaiban terhadap apa yang akan dilakukan oleh Allah? Ibu bapak sekalian, seakan-akan malaikat berkata bahwa keajaiban hanya karena sebuah kelemahan. Kita melihat sesuatu ajaib
hanya karena kita lemah tidak mampu melakukan hal seperti itu. Kita melihat orang yang kuat, kekuatannya ajaib sekali karena kita lemah. Kita melihat seorang kaya, kekayaannya ajaib sekali karena kita miskin. Kita melihat seseorang yang cerdas, kecerdasannya ajaib sekali hanya karena kita tidak secerdas dia. Jadi rasa-rasa ajaib kita melihat sesuatu disebabkan karena kelemahan kita. Apakah ada kelemahan bagi Allah? Apakah ada keterbatasan bagi Allah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada kelemahan, tidak ada keterbatasan bagi Allah, maka tidak ada yang ajaib bagi Allah. Ajaibkah bagi Allah Ibrahim yang tua, istrinya yang nenek-nenek, tiba-tiba memiliki anak? Ajaibkah ini bagi Allah? Tidak. Yang maha mampu melakukan segala-galanya, tidak ada yang ajaib. Sekali lagi saya katakan, keajaiban hanya disebabkan karena kelemahan, maka ada ajaib. Kita melihat sesuatu ajaib karena kelemahan kita. Ketika Allah adalah puncak dari segala kesempurnaan, kemampuan Allah adalah kemampuan dalam segala-galanya, tidak ada kelemahan, tidak ada keterbatasan, maka tidak ada yang ajaib bagi Allah. Maka malaikat berkata kepada Sarah, wahai Sarah, ata'ajabina min amrillah? Apakah ada yang ajaib? Ajaibkah bagimu sebuah urusan bagi Allah? Enggak ada yang ajaib. Di ujung ayat malaikat menyampaikan doa kepada Ibrahim dan kepada Sarah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Semoga rahmat dan keberkahan tercurah untuk kalian wahai rumah tangga Ibrahim. Innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah hamidum majid, maha terpuji, lagi maha luas pemberiannya. Allah hamid, maha terpuji, maka tidak ada doa yang kecewa di depan Allah. Anda meminta kepada manusia, siap-siap untuk kecewa, karena manusia ini tidak terpuji. Yang maha terpuji hanya Allah. Meminta dan berdoa kepada yang maha terpuji tidak pernah kecewa. Kita lebih sering memilih kecewa. Makanya kita mendatangi pintu manusia, kita meminta. Kita mendatangi fulan, kita meminta. Mendatangi pejabat, kita meminta. Meminta kepada yang tidak terpuji, insya Allah akan kecewa. Permintaan tanpa kecewa hanya satu, yaitu permintaan kepada yang maha terpuji. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita akan berdoa, dianjurkan membuka dan mengawali doa dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Untuk apa? Agar hati penuh dengan harapan dalam berdoa. Jadi apabila Anda berdoa dan mengawalinya dengan Alhamdulillah, seakan-akan Anda berkata kepada diri Anda, saya berdoa kepada yang maha terpuji, maka doaku pasti akan berhasil. Baik. Jadi malaikat berkata, rahmat dan keberkahan semoga tercurah kepada kalian wahai rumah tangga Ibrahim. Innahu hamid, karena Allah maha terpuji. Majid, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas pemberiannya. Pemberian kita sempit. Sempit kekayaan kita, sempit pula hati kita. Maka sempit pemberian kita. Sebab agar pemberian kita pemberian yang luas, kita butuh kekayaan yang luas.
Dan bukan cuman itu, kita juga butuh hati yang luas. Jika rezeki luas, hati luas, maka akan muncul pemberian yang luas. Dan pemberian manusia ini pemberian yang sempit, bukan pemberian yang luas. Anda bisa memberi kepada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 100 orang, lebih dari itu mungkin Anda bangkrut. Coba lihat, pemberian Anda sempit hanya untuk beberapa orang saja. Kenapa pemberian Anda sempit? Pertama, karena kekayaan Anda pun sempit. Nomor 2, karena jiwa Anda juga sempit. Tetapi Allah Azza wa Jalla, Allah Majid. Apa arti Majid? Maha luas. Maha luas pemberian Allah, itulah arti Majid. Kenapa maha luas pemberian Allah? Karena kekayaan Allah tiada batas. Nomor 2, karena kelapangan Allah adalah kelapangan tiada batas juga. Kekayaan manusia ini pasti berkurang kalau diberikan. Duit kamu berapa? 1 miliar. Kalau dia udah berikan 1 juta dari 1 miliar, tentu 1 miliarnya berkurang. Tidak 1 miliar lagi, itu kekayaan manusia. Kekayaan manusia adalah kekayaan yang pasti berkurang apabila diberikan. Makanya manusia selalu berpikir untuk memberi. Kekayaan Allah Azza wa Jalla, kekayaan yang gak pernah berkurang walaupun Allah gak berhenti memberi. Makanya Allah gak pernah berpikir untuk memberi. Allah Al-Wahhab maha memberi. Allah Al-Majid maha luas dalam pemberian. Baiklah, Allah Majid artinya maha luas pemberiannya karena kekayaan Allah luas. Kekayaan Allah tiada batas. Nomor 2, kasih sayang Allah pun tiada batas. Bapak Ibu sekalian, coba lihat betapa luasnya pemberian Allah. Betapa luasnya pemberian Allah, coba lihat. Allah tidak cuma memberi kepada orang yang rukuk dan sujud. Tapi Allah juga terus menerus menghalau nikmat siang dan malam, pagi dan sore kepada orang-orang yang justru enggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah berikan mereka padahal mereka enggak mengakui Allah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla adalah Majid, maha luas memberi. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan ayat ini baik-baik. Allah akan memberikan sebuah anugerah yang terasa mustahil kepada Ibrahim dan kepada Sarah. Yaitu seorang anak bernama Ishak di saat keduanya sudah sama-sama tua renta. Ini pemberian yang terasa nyaris mustahil. Tapi jemaah sekalian, pemberian ini menjadi tidak mustahil apabila dihubungkan dengan 2 Asmaul Husna. Hamidun, Majid. Pemberian itu bukan pemberian mustahil karena yang memberi adalah Hamid. Karena yang memberi adalah Majid. Jadi banyak hal yang terasa mustahil karena kita nggak tahu siapa yang memberi. Ini begini, udah nggak mungkin kayaknya. Kita selalu melihat sesuatu tidak mungkin. Kita melihatnya dari sisi kita dan dari sisi kemampuan manusia. Ini penyakit udah parah, kata dokter nggak bisa lagi sembuh. Kita melihat kesembuhan mustahil karena kita melihat dokternya. Kita melihat mustahil karena kita lihat penyakitnya sangat parah. Jadi banyak hal yang terasa mustahil karena kita melihat bumi. Kenapa tidak melihat langit?
Di atas langit, di atas arasy ada zat yang maha memberi, Allah Azza wa Jalla, dan Allah Hamidum Majid. Allah maha terpuji, maka tidak ada harapan yang kecewa di depan Allah. Majid, Allah maha luas memberi, maka Allah memberi kapanpun dan kepada siapapun. Nah, ini pelajaran mahal jamaah sekalian. Banyak hal yang terasa mustahil karena kita selalu melihat fakta-fakta di depan mata. Kita enggak melihat Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu tadi saya ingin kita merenungkan ayat yang bercerita tentang Ibrahim ini. Sebuah pemberian untuk Ibrahim dalam takaran logika kita adalah sebuah pemberian mustahil. Tapi tidak mustahil apabila dihubungkan dengan dua Asmaul Husna. Allah Hamid, Allah Majid, berarti pemberian ini bukan sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu sekalian, coba dengarkan. Sebuah pemberian yang terasa mustahil akan diberikan kepada Ibrahim, dan pemberian ini dikabarkan sambil menyebutkan dua Asmaul Husna, Hamidum Majid. Ulama-ulama kita memahami ini. Kata ulama kita, apapun permintaan Anda yang terasa nyaris mustahil, minta kepada Allah sambil menyebutkan Hamidum Majid. Anda punya jualan, lama menanti jualan tak laku-laku juga, berat sekali persaingan. Berat sekali kehidupan. Betul berat kalau Anda melihat dunia ini apa adanya, semuanya berat. Oleh sebab itu, setiap kali dalam sebuah penantian terasa kesulitan, setiap kali sebuah harapan terasa nyaris mustahil, sekali lagi minta kepada Allah sambil menyebutkan Hamidun Majid. Dan jamaah sekalian, Anda tidak akan pernah mencicipi manisnya keajaiban hidup sepanjang Anda tidak bersandar kepada yang maha ajaib. Saya ulangi, menjalani hidup penuh keajaiban itu nikmat. Karena keajaiban itu hidup di luar logika, itu keajaiban. Makanya jemaah sekalian, ada dua bentuk rezeki. Rezeki yang Anda peroleh secara diperhitungkan, dan rezeki yang diperoleh tanpa diperhitungkan. Yang kedua ini ajaib. Seorang pegawai di akhir bulan dapat gaji, rezeki yang diperhitungkan, tentu saja membahagiakan. Tapi tiba-tiba tanpa diperhitungkan, tanpa dikira-kira, ternyata ada door prize, ada hadiah luar biasa, sebuah kendaraan. Ibu bapak sekalian, kalaupun misalnya gajinya lebih besar daripada door prize, tapi door prize ini jauh lebih membahagiakan ketimbang gaji. Misalnya, gaji kamu berapa? 10 juta. Door prize berapa? 2 juta. 2 juta jauh lebih terasa nikmat, terasa membahagiakan dibanding 10 juta. Kenapa? Karena ajaib. Karena tidak dikira-kira. Karena rezeki ajaib yang tidak dikira-kira lebih membahagiakan dibanding rezeki yang diperkirakan. Oleh sebab itu, orang-orang bertakwa selalu mendapatkan rezeki tak terduga-duga. Ulama-ulama kita mengatakan di antara ciri-ciri takwa yang sangat aneh, yang sangat unik, bahwa orang bertakwa selalu mendapatkan rezeki tak terduga-duga. Itu ternyata ciri-ciri ketakwaan. Jadi orang-orang kaya, omset bisnis per bulan mungkin 5 atau 10 miliar. Tetapi si bulan ini bisnis kecil-kecilan. Kalau berbicara soal angka, si miliarder ini lebih banyak uang.
Tetapi pemilik warung ini bisa saja lebih berbahagia. Kenapa? Sering mendapatkan rezeki tak terduga. Hasil bisnis Anda 5 miliar, tapi memang udah diperkirakan. Sementara dia mendapatkan uang 5 juta, tanpa dikira-kira, itu jauh lebih bahagia. Maka Bapak Ibu sekalian, camkan baik-baik, di antara ciri-ciri orang bertakwa, sering mendapatkan rezeki tak terduga. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan solusi dalam segala persoalannya. Dan nomor 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah senantiasa memberikan rezeki tanpa terduga-duga. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, hidup penuh keajaiban itu bahagia, karena itu adalah kehidupan di luar logika. Tapi kapankah saya dan Anda hidup mengawang di atas keajaiban? Jawabannya ketika kita telah bersandar kepada yang maha ajaib, maka keajaiban akan datang. Bapak Ibu sekalian, lihatlah Ibrahim alaihi salam, lama menanti tapi penantian tidak kecewa. Allah memberi pada saat terasa pemberian ini tidak akan datang. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah memberikan anak kepada Ibrahim 1 tahun setelah Ibrahim menikah, tentu saja Ibrahim berbahagia. Tapi Ibrahim jauh berbahagia ketika anak yang diberikan setelah bertahun-tahun menikah. Pemberian justru saat kita nyaris putus asa, pemberian tak terduga-duga ini sangat membahagiakan sekali. Dan pemberian ini yang diberikan kepada Ibrahim alaihi salam. Setahun menikah dengan Sarah, kenapa Ishak tidak langsung hadir? Kalau Ishak lahir setahun setelah pernikahan Ibrahim dengan Sarah, ini kelahiran yang diperkirakan. Kebahagiaan tidak terlalu tinggi. Dan Allah ingin kebahagiaan itu luar biasa untuk Ibrahim. Maka Allah memberikan Ishak. Ketika terasa pemberian ini tidak lagi mungkin, Allah berikan supaya Nabi Ibrahim lebih berbahagia. Bapak Ibu sekalian, nomor 2, ini nomor 2 camkan juga baik-baik. Pemberian Allah yang tak terduga-duga itu lebih mudah disyukuri ketimbang pemberian yang diduga. Kamu udah nerima gaji belum? Udah berapa? 1 miliar bulan ini. Emang segitu gaji kamu? Iya. Nggak ada bonus? Ada bonus luar biasa, 10 juta, nggak tahu tuh. Bapak Ibu sekalian, karena hati lebih berbahagia terhadap sebuah door prize, maka hati lebih mudah mensyukurinya dibanding pemberian yang diduga-duga. 1 miliar lebih besar dibanding door prize 10 juta. Tapi yang bersangkutan mungkin lebih cepat sujud syukur untuk yang 10 juta dibanding sujud syukur untuk 1 miliar. Padahal 10 juta jauh lebih sedikit. Kenapa? Sebuah pemberian ajaib lebih membahagiakan sehingga lebih mudah disyukuri dibanding pemberian yang rasional saja. Makanya syukurnya orang-orang bertakwa lebih tinggi daripada orang bertakwa, karena pemberian untuk mereka selalu pemberian-pemberian yang tak terduga-duga. Baik jamaah sekalian, sekali lagi, Anda ingin keajaiban itu muncul di celah-celah keputusasaan, Anda ingin pemberian ajaib itu datang di celah-celah penantian yang lama. Jamaah sekalian, betapapun penantian terasa lama, jangan putus asa. Sepanjang ada waktu berdoa,
sepanjang itu ada solusi. Jangan putus asa. Dan tadi saya jelaskan, setiap kali satu persoalan terasa berat, sebuah penantian terasa lama, memintalah kepada Allah menyebutkan dua Asmaul Husna. Apa tadi? Hamidum Majid. Ya Allah, aku telah begini-begini lama aku menuntut, menunggu, namun Engkaulah yang maha menerima doa. Kabulkan permintaanku, Engkaulah Hamidum Majid. Engkau maha terpuji, doa ini tidak akan kecewa, tidak akan mengecewakan. Engkau maha luas dalam memberi, maka pemberianmu akan menetes seiring dengan doa. Jemaah sekalian, sekali lagi, apapun permintaan, apapun keinginan yang terasa berat, apapun penantian yang terasa lama, mintalah kepada Allah sambil menyebutkan Hamidum Majid. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Zakaria alaihi salam ketika telah lama meminta, ya Allah berikan aku anak, berpuluh-puluh tahun. Anda menanti udah berapa lama? Baru berapa bulan? Belum seberapa. Ini Zakaria, seorang nabi, seorang rasul, penantiannya berpuluh-puluh tahun. Konon 80 tahun lebih, konon. Dan Ibrahim pun nyaris seperti itu juga, 80 tahun nyaris. Riwayat yang sifat pasti tidak ada. Tapi intinya mereka menanti lama sekali. Jadi Anda jangan merasa saya menanti doa dipanjatkan sudah berbulan-bulan, enggak juga ada hasilnya. Siapa Anda dibandingkan Zakaria dan Ibrahim? Manusia paling mulia nomor 2 di punggung bumi ini adalah Ibrahim alaihissalam. Manusia paling mulia nomor 1 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia paling mulia nomor 2 adalah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah azza wa jalla menjuluki Ibrahim dengan Khalil, artinya yang dicinta. Allahu Akbar. Jadi Allah tidak cuma menjuluki Ibrahim dengan Nabi, enggak cuma mengangkat Ibrahim menjadi Rasul. Lebih dari itu, terhadap Ibrahim ada sebuah julukan istimewa, Khalil. Ibrahim adalah yang dicinta. Yang dicinta oleh Allah. Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah mengangkat Ibrahim sebagai Al-Khalil, yang dicinta oleh Allah. Ibrahim yang dicinta, tetapi penantian ini lama sekali. Lama sekali. Berhentilah berpikir Allah enggak peduli sama saya. Penantianku lama, doaku telah panjang, pemberian tak juga datang. Allah tidak peduli dengan aku. Jangan. Ini pikiran yang terlalu buruk terhadap yang maha sempurna. Anda tidak ada apa-apanya dibanding Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita merasa diabaikan Allah, merasa tidak diperhatikan Allah? Hanya karena penantian yang baru beberapa bulan atau baru setahun 2 tahun. Ibrahim menanti 80 tahun lebih, berpuluh-puluh tahun. Seorang Khalilullah, seorang yang sangat dicintai Allah, manusia nomor 2 paling dicintai oleh Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya menanti bukan setahun 2 tahun tapi berpuluh-puluh tahun. Agar Anda tahu bahwa penantian Anda bersama doa adalah ibadah. Penantian Anda bersama doa adalah ibadah. Bisa jadi Allah ingin Anda berdoa lebih lama lagi. Makanya Allah membuat Anda menanti lebih lama pula. Bisa jadi. Sekali lagi bisa jadi Allah menginginkan doa Anda lebih lama lagi.
Oleh sebab itu Allah membuat Anda menanti lebih lama pula. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berdoa meminta sesuatu lalu Allah memberinya, kemudian ia ucapkan alhamdulillah. Kata Nabi SAW, ucapannya alhamdulillah lebih baik daripada apa yang dia peroleh dari Allah. Apa yang Anda minta kepada Allah, bisnis, yang Anda minta kepada Allah pekerjaan, yang Anda minta kepada Allah peluang, bagi Anda itu berharga. Tapi bagi Allah yang berharga doa Anda. Keinginan Anda nggak berharga bagi Allah. Yang berharga bagi Allah adalah doa Anda. Dan doa ini lebih lama dan lebih lama lagi seiring dengan penantian Anda. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, ketika penantian terasa demikian lama, ketahuilah bahwa Allah berarti ingin mendengarkan doa Anda lebih lama lagi. Karena Allah lebih menghargai doa Anda dibanding yang Anda minta dalam doa. Apa yang Anda minta dalam doa? Peluang, pekerjaan, bagi Anda itu berharga. Tapi yang lebih berharga bagi Allah adalah doa Anda. Jemaah sekalian yang saya hormati, Zakaria alaihi salam berpuluh-puluh tahun pula menanti. Walhasil penantian ini berakhir ketika malaikat menjumpai Zakaria. Malaikat berkata kepada Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Kami akan memberimu sebuah kabar gembira. Zakaria, engkau akan memiliki seorang anak. Bahkan tidak sekedar dikasih tahu akan ada anak, disebutkan pula namanya Yahya, supaya Zakaria ini percaya. Kabar gembira untukmu Zakaria, kau akan punya anak. Titik, belum. Agar Zakaria lebih yakin, malaikat mengatakan nama anakmu adalah Yahya. Sama dengan Ibrahim alaihissalam, ketika dikabarkan akan ada seorang anak, Allah enggak berhenti. Titik, kau akan punya kabar gembira kelahiran seorang anak. Enggak, Allah katakan namanya Yahya, namanya Ishak, lalu setelah Ishak cucumu bernama Yakub. Agar Ibrahim penuh yakin. Nah, jemaah sekalian, coba dengarkan reaksi yang tadi saya sebutkan berbeda antara Ibrahim dengan Zakaria. Bentuk berita gembira sama. Ibrahim, kau akan dapat kabar gembira berupa seorang anak. Yahya, kau akan dapat kabar gembira seorang anak. Satu. Nomor dua, Zakaria, anak untukmu namanya Yahya. Wahai Ibrahim, anak untukmu Ishak. Jadi bentuk gembiranya, bentuk kabar gembiranya, bentuk berita gembiranya sama. Tetapi sikap terhadap berita gembira ini yang berbeda. Nabi Ibrahim diam saja, diberitahu akan ada anak, Nabi Ibrahim diam. Dia tahu yang Maha Memberi mampu memberinya anak, maka dia diam. Tapi coba dengarkan Zakaria, ketika telah dikabarkan Zakaria kau akan punya anak bernama Yahya. Zakaria berkata, anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibri itiya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Tuh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku punya anak? Istriku telah tua, aku pun telah renta. Bagaimana mungkin punya anak? Kalau Nabi Ibrahim diam saja. Zakaria
sedikit protes, bagaimana mungkin? Melalui malaikat, protes Zakaria ini dijawab. Apa kata malaikat? Qala kadzalik. Itulah ketetapan Allah bahwa kau akan punya anak. Engkau bertanya bagaimana mungkin, tapi apakah ada yang enggak mungkin bagi Allah? Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Sebelumnya engkau tidak ada lalu diadakan oleh Allah. Apakah sulit bagi Allah memberimu anak dari tidak ada menjadi ada? Kau tadinya tidak ada lalu ada. Lalu anak yang tadinya enggak ada lalu bakal ada. Sulitkah itu bagi Allah? Enggak sulit. Ibu bapak, ternyata Zakaria enggak diam. Bertanya lagi. Qala rabbi ij'al li ayah. Ibu Zakaria berkata, kalau begitu berikan aku bukti. Masya Allah. Zakaria, kau akan punya anak. Kata Zakaria, bagaimana mungkin? Allah menjawab Zakaria, dulu kau tidak ada lalu ada. Anakmu sekarang tidak ada lalu nanti bakal ada. Apa yang beda? Apa yang aneh? Apa yang sulit? Zakaria mengatakan, kalau begitu mana buktinya? Zakaria minta bukti. Bapak Ibu sekalian, coba dengarkan bukti yang diberikan oleh Allah apa? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza. Zakaria, kau minta bukti bahwa kau akan punya anak. Buktinya kau akan punya anak, kau tidak bisa bicara lagi 3 hari. Jadi Zakaria merasa aneh, udah tua punya anak aneh. Maka Allah berikan tanda aneh. Bertahun-tahun kau bisa bicara, nah tidak ada penyakit, tidak ada masalah. 3 tahun, 3 hari ke depan kau akan bisu. Kau nggak bisa bicara illa ramza, kecuali isyarat saja. Merasa ajaib, Allah berikan tanda ajaib. Agar Zakaria tidak merasa pemberian ini tidak ajaib. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan, tanda yang diberikan Allah kepada Zakaria bahwa ia akan memiliki anak adalah bahwa Zakaria akan bisu. Ini sebuah hukuman atau tidak bagi Zakaria? Jawabannya iya. Karena banyak sekali bukti, kalau memang sekedar bukti. Tetapi Allah tidak menginginkan sekedar bukti untuk Zakaria. Allah menginginkan memberikan bukti sekaligus hukuman. Allah bisukan Zakaria 3 hari. Sebab kalau cuma bukti, masa iya Allah memberikan bukti sesuatu yang merepotkan dan menyulitkan Zakaria? Ini enggak masuk akal. Zakaria, kau punya anak, buktinya adalah sesuatu yang menyulitkanmu, yaitu kebisuan. Yang Maha Penyayang tidak mungkin memberikan bukti berupa sesuatu yang menyulitkan bagi Zakaria. Oleh sebab itu kebisuan Zakaria 3 hari ini di samping bukti adalah hukuman. Ibu bapak sekalian, kenapa dihukum dengan bisu? Karena Zakaria banyak bicara. Allah berfirman, kau akan punya anak Zakaria. Zakaria tidak diam. Mestinya Zakaria mengatakan alhamdulillah. Atau Zakaria mengatakan Allahu Akbar. Tapi Zakaria mengatakan anna, bagaimana mungkin? Allah mengatakan justru sangat mungkin. Zakaria bertanya lagi, mana buktinya? Jadi terlalu banyak pertanyaan Zakaria, terlalu banyak bicara Zakaria. Akhirnya Allah membisukan Zakaria.
Terlalu banyak berbicara, akhirnya dibisukan oleh Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak bertanya-tanya, akhirnya dibisukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pembisuan Zakaria di samping bukti sekaligus hukuman. Banyak berbicara, banyak bertanya, dihukum dengan bisu. Jemaah sekalian, kata-kata yang diucapkan Zakaria tadi jangan ucapkan kepada Allah. Jangan ucapkan. Apa kata Zakaria? Anna, bagaimana mungkin? Kalau seseorang mengatakan kepada Anda, semoga Allah menyembuhkan penyakit, Anda jangan mengatakan bagaimana mungkin. Karena dia mengatakan semoga Allah. Semoga Allah menyembuhkan penyakit. Semoga Allah, jangan katakan bagaimana mungkin. Tapi kalau dia mengatakan semoga dokter berhasil, bagaimana mungkin? Silakan. Karena tindakan manusia, tindakan serba mungkin. Mungkin positif, mungkin negatif. Maka Anda mengatakan bagaimana mungkin? Tapi jika seseorang menyebut-nyebut nama Allah, semoga Allah menyembuhkanmu, disebutkan Allah, Anda jangan mengatakan bagaimana mungkin aku bisa sembuh. Hutangmu berapa? 2 miliar. Semoga Allah berikan rezeki lunas hutang-hutangmu. Bagaimana mungkin? Ketika seseorang menyebutkan Allah, jangan katakan bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin hanya boleh Anda ucapkan untuk ucapan manusia. Semoga ada yang minjamin hutang. Semoga ada yang minjamkan uang supaya kau bisa meringankan hutang piutangmu. Semoga ada yang minjamin utang. Anda katakan bagaimana mungkin, silakan. Tapi ketika seseorang menyebut-nyebut Allah, semoga bisnismu berhasil oleh Allah. Bagaimana mungkin? Jangan katakan bagaimana mungkin. Dia bicara menyebutkan Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Penantian Zakaria, penantian Ibrahim, dari sikap kedua nabi kita menemukan sebuah tanda kemuliaan. Ibrahim tidak banyak tanya ketika dikabarkan oleh Allah, Ibrahim kau akan punya anak. Zakaria diberikan kabar gembira yang sama, Ibrahim ternyata banyak tanya. Dan pertanyaannya pun pertanyaan yang membuat Zakaria dihukum. Karena pertanyaan ini enggak layak untuk Allah. Bagaimana mungkin? Bapak Ibu sekalian, kita memasuki nabi yang ketiga yang juga lama menanti. Siapa dia? Yakub alaihi salam. Semenjak Yusuf alaihi salam hilang dari pandangan Yakub di usia 9 tahun. Mereka ternyata baru bertemu setelah Yusuf menjadi seorang rasul. Seorang rasul dan menjadi pejabat tinggi di Mesir. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua nabi-nabi diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Semuanya. Nabi kita jadi rasul 40 tahun. Begitu juga Musa, begitu juga yang lain. Semua nabi diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. Nah, apabila pertemuan Yusuf dengan Yakub setelah Yusuf menjadi rasul, berarti perpisahan Yakub dengan anaknya Yusuf, perpisahan ini berarti telah berlanjut selama 40 tahun lebih. Inilah penantian Yakub, penantian selama 80 tahun. Penantian selama lebih 40 tahun. Bapak Ibu sekalian, walaupun penantian Yakub berbeda sedikit dengan penantian Ibrahim dan Zakaria, tapi pada hakikatnya punya kemiripan. Ibrahim dan Zakaria menanti kelahiran anak. Apabila Yakub menanti pertemuan dengan anak yang telah lahir.
yang dua menanti kelahiran anak. Lalu Yakub bukan menanti kelahiran karena telah lahir, tapi menanti pertemuan dengan anak yang memang udah lahir. Sama-sama penantian, sama-sama terhadap buah hati. Menanti harta menjadi kaya dan menanti anak supaya lahir, tentu yang kedua ini lebih sakit. Karena kecintaan kepada anak melebihi cinta segala cinta. Kita cinta pekerjaan, kita cinta istri, kita cinta saudara, kita cinta uang. Tapi kecintaan kepada anak melebihi segala-galanya. Maka penantian terhadap anak inilah yang diujikan oleh Allah kepada beberapa nabi ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, Yusuf alaihi salam hilang dari pandangan Yakub melalui sebuah peristiwa yang sangat zalim dari kakak kandung Yusuf sendiri. Dan cukuplah ini sebagai hukuman bagi Yakub. Bapak Ibu sekalian, hilangnya Yusuf hukuman tidak bagi Yakub? Jawabannya iya. Hukuman. Perhatian Yakub terhadap Yusuf memang terlalu berlebihan dibanding yang lain-lain. Dan perhatian yang tidak wajar ini terhadap Yusuf melahirkan kedengkian dalam jiwa kakak-kakak Nabi Yusuf. Maka camkan baik-baik wahai orang tua, perhatian Anda yang berlebihan kepada seorang anak tanpa yang lain justru membuat anak yang terlalu diperhatikan ini berada dalam bahaya. Anda punya anak berapa? 5. Yang paling diperhatikan yang mana? Nomor 2. Melebihi yang lain? Iya. Yang lain tahu? Pasti tahu. Kalau saya lebih memperhatikan nomor 2 dibanding yang lain. Begitu Anda memperhatikan seorang anak berlebihan dibanding yang lain, Anda justru membahayakan anak yang terlalu diperhatikan. Karena anak ini akan berada dalam kedengkian saudara-saudaranya. Dan kedengkian itu buruk. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Dengki. Kenapa Habil membunuh Qabil? Dengki. Dengki membuat orang bisa menjadi seorang pembunuh. Dan coba lihat kakak-kakak Nabi Yusuf ini, bagaimana kedengkian membuat mereka lupa diri bahwa mereka adalah kakak. Sehingga adik mereka perlakukan dengan begitu kejam. Oleh sebab itu jangan bahayakan seorang anak dengan cara memperhatikannya melebihi yang lain. Seorang sahabat bernama Bashir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, anakku yang paling baik bernama Nu'man. Aku ingin memberinya hadiah istimewa." Kata Nabi sallam, "Akulla waladika nahilta?" Apakah pemberian istimewa ini diberikan juga kepada anak-anak yang lain? Bashir mengatakan tidak, ini cuma terhadap anakku Nu'man saja. Karena dia lebih berbakti, dia lebih baik. Maka pemberian ini hanya untuknya tanpa yang lain. Kata Nabi SAW, "Ashhid ala hadha ghairi fa inni la ashhad ala jawr." Kata Nabi, kalau begitu carilah saksi atas pemberianmu selain aku. Aku tidak mau bersaksi atas sebuah pemberian kezaliman. Nabi kita tidak mau menjadi saksi atas sebuah kezaliman. Kezaliman Bashir memberikan kado istimewa kepada Nu'man karena tidak memberikan kepada yang lain. Hati-hati jemaah sekalian. Anak saya nomor 2 hafal Quran, yang lain boro-boro sholat. Jangankan hafal Quran, sholat juga boro-boro. Betul.
maka cintailah anak nomor 2 melebihi yang lain, tapi sekedar cinta di dalam. Di luar jangan sampai. Keadilan hati itu tidak mungkin. Anda punya anak 5, Anda mencintai semuanya sama-sama 100%, kalau Anda katakan iya, Anda pendusta. Keadilan hati itu enggak pernah diberikan Allah kepada manusia. 5 orang anak, yang 1 hafal Quran, tahajudnya luar biasa, baktinya kepada orang tua juga ampun-ampunan. Masa anak ini disamakan dengan anak lain? Enggak ada sholatnya, berbaktinya enggak ada, ucapannya kotor, selalu nyakitin. Tetapi dalam agama, yang diwajibkan adalah keadilan lahiriah, bukan keadilan batiniah. Yakub alaihi salam gagal memperlakukan anak-anaknya dengan keadilan lahiriah. Akhirnya Allah menghukum Yakub. Hilanglah Yusuf dengan melalui proses yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Melalui kejahatan kakak-kakak Nabi Yusuf. Jamaah sekalian yang saya hormati, setelah Yakub kehilangan Yusuf berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba terjadi musibah kedua. Kakak kandung Nabi Yusuf, Binyamin, hilang pula. Sewaktu mereka pergi ke Mesir untuk membeli belanja, untuk membeli persiapan makanan, ternyata kakak kandung Nabi Yusuf ini ditahan oleh pemerintah Mesir yang tak lain Yusuf sendiri. Jadi rupa-rupanya perhatian untuk Yusuf berlebihan. Akhirnya Yusuf hilang. Yusuf hilang, perhatian untuk Binyamin berlebihan pula. Akhirnya Binyamin pun hilang. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai berlebihan memperhatikan seorang anak tanpa yang lain. Itu menyakiti perasaan yang lain. Bukan sekedar menyakitkan, tapi menyakitkan sekali. Perlakukan anak-anak dengan adil. Bukan dengan sama, tapi dengan adil. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan. Ketika Yusuf hilang, Allah berfirman tentang Yakub. Allah berfirman, "Fasabarun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Binyamin hilang, Allah berfirman, "Fasabarun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Jadi di dalam surat Yusuf 2 kali Allah menyebutkan fasabarun jamil untuk Yakub. Jadi 2 kali sabarun jamil dalam surat Yusuf. Yusuf hilang, Allah berfirman fasabarun jamil. Binyamin hilang, Allah berfirman fasabarun jamil. Apa yang dimaksud sabarun jamil? Secara sederhana artinya adalah kesabaran yang indah. Dan dalam ayat lain Allah berfirman fasbir sabaran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ternyata tidak setiap kesabaran kita kesabaran yang indah. Kadang-kadang sabar kita bukan sabar yang indah. Tapi Yakub kehilangan Yusuf, Allah berfirman fasabarun jamil. Yakub kehilangan kakak Nabi Yusuf, Binyamin, Allah berfirman fasabarun jamil. Yakub sabar dengan kesabaran indah. Apa yang dimaksud dengan kesabaran indah? Ulama-ulama kita mengatakan sabarun duna syakwa. Sabar indah itu adalah sabar tanpa mengeluh. Terjadi musibah, Anda dinamakan sabar. Sabar Anda dinamakan sabar yang indah apabila tidak ada keluhan dalam musibah. Apa musibah Anda sekarang?
Musibah A, musibah B, Anda mengeluh tidak? Kalau ada keluhan dalam musibah, Anda tidak dinamakan sabarun jamil. Karena sabarun jamil adalah kesabaran dalam musibah di mana tidak ada satu kata pun keluhan. Itu sabar yang indah. Itulah sabar Yakub ketika kehilangan Yusuf. Sabarun jamil adalah kesabaran Yakub ketika kehilangan Binyamin. Apa masalah Anda, apa kesulitan Anda, apa musibah Anda sabar tidak? Kalau Anda sabar, sabar Anda sabarun jamil. Sabarun jamil adalah apabila dalam masalah, apabila dalam kesulitan, apabila dalam musibah tidak ada keluhan. Jadi jangan mengeluh. Kita ini memang orang awam. Coba dengarkan Imam Taus bin Kaisan. Imam Taus bin Kaisan lama sekali berpenyakit menjelang kematian. Sepanjang sakit, tidak pernah Imam Taus mengatakan, aduh, dia sakit, sakitnya parah. Aduh, nggak pernah tuh kata-kata yang satu itu. Wahai Taus, kenapa engkau tidak mengatakan aduh? Engkau sakit bukan? Sakitmu parah bukan? Kenapa enggak mengatakan aduh? Kenapa enggak mengatakan ah? Taus mengatakan, aku takut sabarku tidak dinamakan sabarun jamil. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau sakit, dia mengatakan aduh. Seseorang berkata, wahai Ahmad, Imam Taus sewaktu sakit tidak pernah mengucapkan aduh sekalipun. Satu kali pun dia enggak pernah mengucapkan itu. Karena dia khawatir kesabarannya tidak sabarun jamil kalau dia mengatakan aduh. Akhirnya Imam Ahmad pertama dan terakhir mengatakan aduh adalah saat itu. Setelah itu berapa lama pun beliau sakit, apapun sakit tidak ada lagi kata-kata aduh. Tidak ada lagi kata-kata ah. Jemaah sekalian, sabarun jamil terasa sulit atau tidak? Jawabannya kalau Anda ridho, tidak ada yang sulit. Tapi kalau Anda enggak ridho, semuanya sulit. Ridho membuat segalanya mudah walaupun sulit. Tetapi tidak ridho membuat semuanya sulit walaupun mudah. Sakit, sakit banget. Tapi nggak ngomong aduh, berat banget tuh. Kalau Anda ridho insya Allah nggak berat. Jadi yang membuat segalanya terasa mudah adalah ridho. Oleh sebab itu Nabi kita bersabda, yajidu halawatal imani man radhiya billahi rabba. Manisnya keimanan, keimanan ini semuanya manis. Salat itu iman, manis. Sedekah itu iman, manis. Termasuk sabar itu pun iman, manis. Tapi kapan semuanya jadi manis? Man radhiya billahi rabba. Ketika kita ridho Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb. Rabb artinya yang maha mengatur. Kamu mengalami kesulitan, iya. Ini ketentuan Allah, iya. Anda ridho, iya. Ketika Anda ridho musibah Anda adalah ketetapan Allah, Anda ridho karena Anda tahu ini ketetapan Allah. Anda tahu ketetapan ini bukan ketetapan presiden apalagi menteri. Ini ketetapan Allah. Begitu Anda tahu bahwa ketetapan ini adalah ketetapan Allah, Anda akan ridho.
Dan begitu Anda ridho, sabar akan manis. Siapa yang memerintahkan Anda berjilbab? Allah. Bukan ustadz, bukan kiai. Kalau Anda tahu bahwa jilbab ini adalah keputusan Allah dan Anda ridho Allah sebagai Rabb, jilbab ini manis. Jadi keimanan dengan segala bentuknya yang sangat banyak akan terasa manis, namun pada saat kita ridho Allah yang maha menetapkan segalanya. Baiklah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ridho dalam musibah membuahkan sabar. Dan ridho dalam musibah membuahkan sabarun jamil. Karena sabar Anda sabar jamil, maka tidak ada lagi kata-kata aduh. Tidak ada lagi kata-kata ah. Segala bentuk keluhan, walaupun sekedar aduh, tidak ada lagi bersamaan dengan kesabaran Anda adalah kesabaran jamil. Sabarun jamil. Baik. Jadi walhasil, Yakub kehilangan Yusuf, Allah berfirman fasabarun jamil. Yakub kehilangan Binyamin, Allah berfirman fasabarun jamil. Sabar. Yang berbeda ibu-ibu sekalian, coba dengar sambungan sabarun jamil. Ketika Yusuf hilang setelah fasabarun jamil, Yakub berkata, Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kalian kabarkan anakku Yusuf dimakan serigala, hanya Allah tempatku minta pertolongan atas berita ini. Aku minta tolong kepada Allah. Tetapi begitu Binyamin hilang, setelah sabarun jamil, Yakub berkata, Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mengembalikan kedua anakku kembali. Nah, ibu-ibu sekalian, ucapan Yakub yang kedua ini yang luar biasa. Yusuf hilang, Binyamin hilang. Ketika Yusuf hilang, Yakub tidak mengatakan semoga anakku kembali. Tetapi begitu Binyamin pun hilang, Yakub mengatakan semoga kedua anakku kembali. Apa yang dapat Anda fahami dari ucapan tersebut? Asallahu ayyatiyani bihim jami'ah. Semoga kedua anakku kembali. Apa yang Anda fahami dari kata-kata ini? Jawabannya adalah optimisme. Jawabannya adalah harapan. Kedua anakku insya Allah akan kembali. Semoga kedua anakku kembali lagi ke pangkuanku. Ucapan ini menunjukkan optimisme. Optimisme Yakub ini terasa ajaib karena dua hal. Pertama, musibah yang pertama belum selesai. Muncul musibah yang kedua, malah optimisme muncul. Justru ketika musibah bertambah. Ini ajaib. Ajaib lagi, tidak ada tanda-tanda keduanya akan kembali. Tidak ada bukti, tidak ada tanda, tidak ada indikasi. Yusuf kembali, Binyamin kembali, enggak ada tanda-tandanya. Namun Yakub mengatakan, semoga keduanya kembali. Artinya Yakub optimis dengan sebuah optimisme ajaib. Sebuah harapan ajaib karena dua hal. Pertama, harapan ini terasa ajaib karena justru setelah musibah terjadi yang kedua kalinya. Musibah bertambah, dia makin berharap. Ini keajaiban pertama. Keajaiban kedua, tidak ada tanda-tanda musibah akan berakhir, tapi dia mengatakan anakku akan kembali. Ajaib.
Jemaah sekalian yang saya hormati, beginilah para nabi-nabi melewati hari-hari penantian. Apabila dari Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, penantian mereka adalah doa, maka dari penantian Yakub kita ambil yang kedua. Penantian Yakub adalah harapan. Penantian Yakub adalah optimisme. Anda datang setelah mereka semua lama pergi. Tapi Anda akan menjalani sejumlah penantian-penantian. Kalau begitu, jalani penantian Anda pertama dengan optimisme. Dan nomor 2, lewati penantian Anda dengan doa. Jemaah sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan optimisme Yakub ini terasa sangat ajaib karena 2 hal. Terasa ajaib karena musibah justru bertambah. Musibah bertambah malah dia optimis. Tapi jemaah sekalian, inilah rahasia optimisme yang sesungguhnya. Musibah Yakub bertambah tapi dia semakin optimisme. Inilah yang sesungguhnya jadi catatan inti kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Apabila keadaan Anda sudah keadaan sulit, kemudahan akan datang. Tapi kalau keadaan Anda belum dinamakan keadaan sulit, kemudahan itu belum datang. Maka Yakub tidak menyampaikan kata-kata optimisme ketika Yusuf hilang. Tapi ketika Binyamin hilang, musibah bertambah, kesulitan meningkat, akhirnya Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Anda punya kesulitan enggak? Ada. Apa A? Udah ada jalan keluar belum? Berarti belum sulit namanya. Sebab ayat ini enggak mungkin keliru. Inna ma'al usri yusra itu bahkan 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra 2 kali. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila Anda merasa sulit dan belum datang kemudahan, berarti kesulitan Anda belum sulit. Mungkin Anda sulit dalam satu hal, tapi ada kemudahan dari hal lain. Mungkin Anda sulit dalam satu pintu, tetapi pintu lain adalah kemudahan. Sehingga kesulitan Anda belum dinamakan sulit. Adapun jika terasa pintu-pintu semua telah tertutup. Apabila terasa seluruh peluang-peluang telah sulit, apabila semuanya telah sulit, percayalah kemudahan itu sudah ada. Rasa-rasanya saya sulit. Urusan apa? Urusan A. Punya urusan lain ada. Apa? B dan C. B dan C bagaimana? Sulit enggak? Enggak. Kesulitan saya urusan A. Berarti Anda bukan sulit. Anda sulit untuk urusan A, tapi urusan B dan urusan C ternyata adalah solusi. Urusan A adalah masalah, tapi urusan B adalah solusi. Anda tidak dinamakan sulit. Makanya kalau Allah belum memberikan kemudahan di balik kesulitan A, karena Allah telah memberikan solusi di dalam urusan B. Allah Maha Bijak. Dan hidup ini bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Ibu-ibu sekalian, setiap kali seorang merasa bahwa hidup ini adalah keinginan saya, orang seperti ini akan cepat frustasi. Saya inginnya begini, saya inginnya begini. Setiap orang yang melihat hidup ini adalah sebuah keinginan, orang seperti ini tunggulah beberapa saat. Orang ini akan banyak mengeluh. Orang ini akan banyak sekali kehilangan kesabaran. Orang seperti ini akan mudah kecewa.
Jemaah sekalian, saya enggak mau kecewa. Kalau begitu jangan melihat hidup. Jangan melihat cita-cita Anda adalah keinginan Anda. Hidup ini keinginan Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika musibah bertambah untuk Yakub, justru optimisme semakin naik. Inna ma'al usri yusra. Pepatah Arab mengatakan, apabila malam semakin gelap, berarti fajar akan terbit. Anda merasa kesulitan, tapi kesulitan Anda bagaikan waktu maghrib, baru mulai gelap. Anda kesulitan, mungkin kesulitan Anda bagaikan waktu Isya. Jika kesulitan Anda bagaikan malam yang sangat pekat, percayalah, berarti fajar akan terbit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, putus asa dalam penantian ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena dia seorang kafir, bisa jadi karena dia seorang yang sesat. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan putus asa dalam hubungannya dengan dua macam orang. Dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan putus asa dalam kaitannya dengan orang-orang sesat. Dalam surat Yusuf Allah sebutkan putus asa dalam kaitannya dengan orang kafir. Berarti setiap orang yang berada dalam keputusasaan pasti karena satu dari dua penyebab. Mungkin dia seorang kafir atau mungkin dia seorang yang sesat. Dan jika Anda menemukan diri Anda putus asa dan Anda seorang muslim, berarti Anda seorang muslim yang tersesat. Tapi jika Anda menemukan hati Anda tetap kokoh berharap, tetap kokoh dalam optimisme, berarti Anda seorang mukmin yang berada dalam hidayah. Baiklah. Dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan putus asa sebagai sifat orang sesat. Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada orang yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang sesat. Lalu dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Tidak ada yang berputus asa dari kelapangan dan rahmat Allah kecuali orang kafir. Jemaah sekalian, dalam surat Al-Hijr, orang-orang yang berputus asa kata Allah adalah orang-orang sesat. Dalam surat Yusuf, orang-orang yang berputus asa kata Allah adalah orang-orang kafir. Dan yang ajaib jemaah sekalian, putus asa adalah sesat dalam surat Al-Hijr ketika Allah selesai berbicara penantian Ibrahim. Putus asa adalah kafir dalam surat Yusuf ketika Allah berbicara penantian Yakub. Saya ulangi, Allah berbicara penantian Ibrahim, lalu Allah tutup dengan sebuah ayat bahwa putus asa adalah kesesatan. Lalu Allah berbicara penantian Yakub, kemudian Allah berfirman, putus asa adalah orang kafir. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah dua kategori orang yang berputus asa, kafir atau sesat. Kapan orang-orang yang berputus asa dinamakan kafir? Jawabannya, apabila putus asa membuatnya benar-benar tidak punya harapan kepada Allah. Kamu sakit, iya udah berpuluh-puluh tahun.
Apa ada harapan kepada Allah? Enggak. Biarin aja begini sampai mati. Enggak ada harapan kepada. Kamu enggak berharap kepada Allah? Enggak. Sedikit pun enggak ada harapan kepada Allah. Ketika putus asa membuat seseorang tidak lagi berharap kepada Allah walaupun sedikit, orang seperti ini kafir. Karena kalau dia enggak berharap kepada Allah, sedikit pun tidak ada harapannya lagi kepada Allah, berarti dia mendustakan banyak ayat-ayat. Bukankah Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum"? Berdoalah supaya aku beri. Bukankah Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra"? Tapi ketika nyatanya dia putus asa secara total kepada Allah, putus asa total ini menunjukkan bahwa dia tidak lagi menaruh harapan kepada ayat A, ayat B. Artinya dia sudah menafikan ayat-ayat ini semua. Kalaupun dia mengimani ayat ini, dia hanya mengimaninya sebagai huruf, bukan sebagai makna. Ini nomor satu. Nomor dua, kadang-kadang putus asa tidak membuat orang kafir, tapi membuat orang dinamakan sesat. Kapan? Ketika dalam keputusasaan harapannya kepada Allah kecil dan lemah. Enggak hilang, tapi kecil dan lemah. Kamu berharap enggak kepada Allah? Masih ada sih, tapi gimana ya? Nah, apabila harapan kepada Allah masih ada, tetapi lemah dan kecil, ini putus asa kesesatan. Kalau yang pertama, putus asa kekafiran, yang kedua putus asa kesesatan. Keselamatan dari keduanya cuma satu. Harapkan Allah semaksimal mungkin. Harapkan Allah semaksimal mungkin, hanya itu keselamatan. Agar Anda tidak dinamakan kafir, agar Anda tidak dinamakan sesat. Oleh sebab itu harapkan Allah semaksimal mungkin. Kuatkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu catatan penting. Terkadang kita berharap karena menemukan fakta. Itu bukan harapan kepada Allah, tetapi itu harapan kepada fakta. Kamu akan sembuh. Saya optimis bakal sembuh karena dokter yang nanganin saya spesialis. Spesialis dari luar negeri lagi. Anda lihat, optimismenya adalah karena sebuah fakta, bukan karena Allah. Optimisme karena sebuah fakta tetap saja tidak mengeluarkan seseorang dari status putus asa. Artinya orang ini tetap dinamakan berputus asa walaupun dia menyampaikan harapannya, karena harapannya bukan kepada Allah tetapi kepada fakta, kepada indikasi. Coba renungkan keadaan Yakub tadi. Tidak ada fakta Yusuf akan kembali. Tidak ada indikasi Binyamin akan kembali. Namun Yakub mengatakan anakku pasti kembali. Dari mana dia tahu padahal tidak ada bukti? Karena kesulitannya sudah sangat tinggi, berarti kemudahan sudah dekat. Itulah sumber harapan. Itu sumber harapan untuk Yakub dan untuk kita semua. Setiap kali kesulitan sudah terasa berat, duduk manislah harapan di depan mata. Tidak ada fakta, tidak ada bukti. Betul. Tetapi Allah yang maha benar mengatakan, inna ma'al usri yusra. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Apa faktor-faktor yang membuat seseorang mudah berputus asa? Yang pertama,
Di dalam penantian-penantian, orang muda berputus asa karena berbagai alasan, berbagai faktor penyebab. Yang pertama, karena tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah potensial mengalami hidup putus asa. Dia tidak tahu Allah itu Ar-Rahman. Dia tidak tahu bahwa Allah itu Mujib, Maha mengabulkan. Dia enggak tahu bahwa Allah Sami', Maha mendengar. Dia enggak tahu bahwa Allah Basir, Maha melihat keadaannya. Dia enggak tahu bahwa Allah Maha terpuji, bahwa Allah Al-Mujib. Dia enggak tahu. Karena dia enggak tahu Allah, maka dia putus asa. Seseorang yang dalam keadaan sulit, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak dia kenal tapi ternyata orang kaya raya. Kau punya hutang berapa? 5 juta. Tenanglah. Tenanglah, kata orang kaya. Orang kaya ini orang terkaya. Tapi laki-laki pemilik hutang gak tahu siapa laki-laki yang ngomong tenanglah. Karena dia tidak tahu dengan siapa berbicara, dia tetap gak tenang. Kamu bilang tenang, tenang bagaimana? Hutang 5 juta udah bertahun-tahun. Tapi coba bayangkan, apabila dia tahu bahwa orang tersebut adalah orang kaya yang sangat baik, orang kaya yang sangat baik ini mengatakan tenang saja. Saya yakin begitu laki-laki ini tahu, laki-laki yang di hadapannya adalah super kaya yang sangat baik, dia akan tenang. Dia tenang padahal belum diberikan uang, namun dia tenang karena tahu bahwa ini adalah laki-laki kaya yang sangat baik. Begitu dia kenal, dia tenang. Allah Azza wa Jalla, apa ada yang lebih baik dari Allah? Enggak ada lagi. Apa ada yang lebih kaya dari Allah? Enggak ada lagi. Jika yang maha kaya, maha baik, maha mengabulkan, maha penyayang berkata kepada Anda, tenanglah. Inna ma'al usri yusra, kesulitanmu akan selesai. Jika Anda tahu Allah, niscaya tidak akan ada keputusasaan. Baiklah. Maka penyebab putus asa pertama karena enggak mengenal Allah. Nomor 2, penyebab putus asa karena kita terlalu bertumpu kepada ikhtiar. Kita terlalu berpatokan kepada ikhtiar. Kamu udah berobat belum? Udah. Terus saya yakin bakal sembuh. Pokoknya bakal sembuh karena saya udah berobat. Coba dengar. Dia merasa pasti sembuh karena aku sudah berobat. Berobat itu ikhtiar. Orang ini beberapa saat lagi akan putus asa. Karena ia terlalu bersandar kepada ikhtiar. Dan ikhtiarnya bisa jadi akan gagal. Dan dia akan putus asa. Oleh sebab itu kita wajib berikhtiar. Tapi bahwa kita bersandar total, bertumpu total, berharap total terhadap ikhtiar, jangan. Maka penyebab putus asa yang kedua, terlalu berharap kepada ikhtiar. Ikhtiar kita adalah kita. Kita terbatas, ikhtiar kita pun terbatas. Jika Anda terlalu berharap terhadap ikhtiar, berarti Anda berharap kepada yang terbatas, maka siap-siaplah untuk putus asa. Penyebab ketiga, kenapa orang mudah berputus asa? Ketiga, karena bersahabat dengan orang-orang yang berjiwa kerdil. Jadi jemaah sekalian, sewaktu bersahabat dengan orang-orang yang berjiwa kerdil, dengan orang-orang yang salah, sehingga dia mudah berputus asa. Karena setiap saat
dia selalu mendengarkan komentar orang-orang seperti itu. Alasan keempat, faktor keempat orang muda berputus asa, ini faktor terakhir. Masih ada faktor-faktor lain, tapi faktor utama keputusasaan yang keempat adalah karena tidak bersabar. Anda lihat tadi Nabi Yakub, beliau berharap disebabkan karena sabarul jamil. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya seorang yang suka kedatangan hormat gilanya, kadang-kadang sadar lalu ia bunuh diri. Seorang yang jadi pertanyaannya, seseorang yang kesadarannya terganggu, ya, kadang-kadang kesadarannya terganggu, kadang-kadang tidak. Lalu kemudian dalam keadaan pas lagi nggak sadar dia bunuh diri. Ya, kalau dia bunuh diri dalam keadaan nggak sadar, maka dia tidak dinamakan bunuh diri. Artinya tidak dinamakan orang yang berdosa karena bunuh diri, karena dia melakukan dalam keadaan tidak sadar. Bedanya apa dengan orang yang tidur? Tidur sambil megang pisau misalnya. Sambil tidur ternyata dia berbalik nusuk dirinya, mati. Tidak dinamakan bunuh diri karena dalam keadaan tidak sadar. Benarkah Indonesia terancam murtad atau kristenisasi? Indonesia terancam betul. Orang yang mengatakan tidak terancam itu dusta. Jadi Indonesia betul-betul terancam, iya. Karena dimanapun seorang muslim berada, dia selalu diancam dan terancam. Jika Anda mengatakan seorang mukmin ini nyaman, enggak. Setiap mukmin dimanapun terancam. Jangankan Indonesia, di Arab Saudi saja muslim 100% mereka terancam. Kalau mereka tidak terancam dari non-muslim di dalam negara mereka, mereka terancam dari non-muslim di luar negara mereka. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, hai orang-orang beriman, selalu kalian waspada. Karena hidup kita memang tidak nyaman 100%. Ancaman kanan kiri. Masalahnya sejauh mana ancaman itu kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu sejauh mana ancaman itu, tapi bahwa secara umum kita terancam, secara umum itu ayat yang mengatakan. Cuman pasalannya adalah berapa persen ancaman, persentase ancaman kita nggak tahu. Cuman Allah memerintahkan kita satu hal, khudhu hidrakum. Hendaklah kalian senantiasa waspada. Bagaimana mengetahui bahwa kejadian yang kita alami merupakan hukuman dari Allah atau bukan? Setiap kejadian itu bukan kejadian yang sifatnya alami terjadi, itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Zakaria biasanya bicara tiba-tiba nggak bisa, itu bukan alami. Itu hukuman dari Allah. Tapi kalau misalnya seseorang sakit lalu wafat, itu sih alami-alami saja. Jadi setiap kejadian-kejadian yang tidak kauniyah, tidak alamiah, itu dinamakan hukuman dari Allah. Kenapa hukuman itu terjadi? Karena dosa. Lantas untuk apa dihukum? Agar dosanya hilang. Jemaah sekalian, apabila kita berdosa, dosa kita harus hilang. Karena kita orang beriman, insya Allah akan ke surga. Cuman bagaimana dosa hilang? Pertama kita istighfar. Kadang-kadang kita lupa istighfar, maka terjadi hukuman. Agar hukuman ini menghapuskan dosa. Orang beriman ini orang yang paling waras, makanya dihukum. Orang-orang kafir itu nggak waras, makanya nggak dihukum.
ini terjadi tsunami di Indonesia. Kenapa bukan di pulau lain yang notabene kafir? Justru di Pulau Aceh yang justru muslim. Karena kita muslim, kita berakal, kita waras. Yang dihukum hanya orang waras. Orang kafir itu nggak waras, makanya nggak dihukum oleh Allah. Nomor dua, mereka tidak dihukum agar dosa mereka nggak hapus, sehingga di akhirat mereka ke neraka. Kita dihukum oleh Allah agar dosa kita hapus, sehingga insya Allah nanti ke surga. Pertanyaan terakhir, saudara-saudara yang belum menikah, umurnya sudah tua, waktu mudanya banyak laki-laki yang suka sama dia, tapi dia belum mau mendirikan, belum memikirkan harus bagaimana dia sekarang. Jadi seorang yang belum menikah ada dua kemungkinan. Ini saya menjawab sesuai dengan fatwa resmi dalam mazhab Syafi'i. Seorang yang belum nikah dan dia tergiur dengan fitnah lawan jenis, orang seperti ini memang harus berusaha untuk nikah. Nomor dua, seorang yang gak nikah dan dia memang tidak tergiur dengan fitnah lawan jenis, orang seperti ini harus sungguh-sungguh mendalami ilmu. Makanya sejumlah ulama-ulama kita meninggalkan pernikahan demi menuntut ilmu. Contohnya siapa? Imam Nawawi tidak menikah, umurnya habis mencari ilmu. Imam Tajuddin As-Subuki juga tidak menikah, umurnya habis untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak menikah, kalau memang dia tidak tergiur dengan lawan jenis, artinya tidak terfitnah dengan lawan jenis, kalau dia nggak tergiur, nggak terfitnah, maka tidak usah menikah, sungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Kesungguhan menuntut ilmu menutupi keutamaan dalam menikah. Karena kalau sudah menikah, menuntut ilmu ini jadi terkurangi. Tapi kalau memang dia orang yang tergiur dan terfitnah dengan lawan jenis, maka sebaiknya dia menikah. Ya. Bahkan ada satu buku judulnya Al-Ulama Ul-Uzzab. Ulama-ulama yang membujang. Ditulis Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi sejumlah ulama memilih hidup membujang tanpa menikah agar mereka lebih maksimal terhadap ilmu. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa menit lagi zuhur akan masuk. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.